Seperti tema bimbel kita hari ini yang berjudul The Weak Kill Zone. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Bimbel kita hari ini akan berbicara tentang candlestick. Nah, bicara tentang candlestick artinya adalah bicara tentang price action. Di mana price action itu adalah strategi trading yang konsep dasarnya adalah bahwa semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan trading itu sendiri sudah tercermin di dalam grafik harganya. Mau ada perang, mau ada diskon gede-gedean, mau ada bagi dividen, mau manajemennya ganti, gunung meletus, gempa bumi, segala macam sudah tercermin di chart harga itu sendiri. Nah, di kesempatan pagi hari ini kita akan bicarakan tentang bullish dan bearish pressure area. Jadi satu bahasan tentang bullish pressure area dan bearish pressure area. Ini adalah salah satu strategi price action yang paling sederhana tapi masih sangat efektif dan sangat mudah untuk dipelajari. Seperti biasa, nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silahkan tuliskan di kolom chatting, nanti langsung dijawab. Nah, seperti yang kita tahu, candlestick itu tersusun dari dua komponen, yaitu body candle dan shadow-nya. Body candle itu menunjukkan seberapa kuat tren yang bekerja saat itu. Misalnya, kalau ada candle bikin bullish marubozu atau bearish marubozu, itu artinya bullish atau bearishnya itu sedang dalam kondisi yang sangat mendominasi. Dari open sampai dengan closing, pelaku market semua sepakat. Kalau bullish marubozu berarti dari open sampai closing bullish. Bearish marubozu berarti dari open sampai closing bearish, harga turun gitu. Dan sementara body yang kecil itu biasanya dikategorikan sebagai tren yang lemah atau bahkan cenderung sideways, konsolidasi. Jadi nggak heran kalau misalkan teman-teman lihat kondisi sideways itu candle kecil-kecil karena memang candle yang kecil itu, body yang kecil itu menunjukkan sideways. Nah, komponen penyusun kedua yang kita kenal dengan istilah shadow atau bisa disebut juga sebagai wick ya, baik itu yang upper shadow ataupun lower shadow. Nah, bagian kedua ini memberikan informasi yang nggak kalah penting dibandingkan dengan bodinya. Kalau body itu tadi menunjukkan seberapa kuat trennya, kalau shadow-nya itu menunjukkan seberapa kuat rejection-nya. Nah, shadow candle ini itu akan memberitahukan kepada kita kondisi psikologis trader di setiap candlenya. Coba mari kita bahas masing-masing wick-nya. Yang pertama, long upper shadow. Dari kata-kata upper-nya aja, long upper shadow, dari kata upper-nya aja kita bisa tahu bahwa posisi shadow yang dimaksud adalah posisi shadow yang panjang di atas body candle. Nah, panjang atau pendeknya body, sementara kita nggak bahas dulu, kita fokus ke shadow-nya. Dan long upper shadow ini itu bisa diartikan sebagai shadow bearish. Jadi shadow-nya trend bearish maksudnya. Nah, karena kejadiannya di market itu adalah harga sempat naik dulu, naik tinggi, kemudian setelah mencapai titik tertentu, harga mulai berangsur turun. Titik tingginya ini benar-benar tinggi ya karena long upper shadow. Jadi harga naik ke titik yang tinggi, kemudian setelah mencapai titik tertentu harga mulai berangsur turun. Nah, formasi yang dibentuk oleh satu atau lebih candle, satu oke, cukup, tapi kalau bisa sih lebih. Dengan upper shadow yang panjang, setelah didahului oleh kenaikan harga, nah apalagi kalau posisinya ada di sekitar resisten, di dekat area resisten, itu menunjukkan bahwa mungkin harga sudah berada di area puncak. Contohnya seperti ini adalah chart WIRG di periode Juli 2023, area yang saya lingkari biru itu menunjukkan serangkaian candle dengan upper shadow yang panjang. Upper shadow ini menunjukkan demand yang lebih kecil daripada supply. Jadi semakin naik harga, demand-nya semakin mengecil. Tidak ada cukup demand di harga yang lebih tinggi sehingga menyebabkan harganya itu nggak bergerak lebih tinggi atau nggak melanjutkan kenaikan harga ke area yang lebih tinggi. Paling tidak untuk jangka pendeknya. Jadi walaupun nanti
akan ada kenaikan harga lagi, tapi paling tidak di area sini, di jangka pendeknya, di short term-nya ini sudah demand-nya itu di atas itu sudah mulai menipis, di atas batas harga inilah kurang lebih ya, itu sudah menipis tuh, digantikan oleh supply, digantikan oleh si sellernya yang mulai menunjukkan powernya. Setidaknya untuk jangka pendek harganya mungkin akan turun dulu, walaupun nanti kemudian akan ada kesempatan untuk naik lagi ya, tapi setidaknya di area yang saya lingkari ini itu menunjukkan ada upper shadow yang panjang, menunjukkan bahwa komposisi demand itu sudah berkurang, paling tidak untuk jangka pendek. Nah, sekarang sebaliknya, yang kedua adalah long lower shadow. Dari kata lower, kita bisa tahu bahwa posisi shadow yang dimaksud itu adalah shadow yang berada di bawah body candle. Sekali lagi, panjang atau pendeknya body candle tidak usah dibahas, fokus dulu kepada shadow-nya. Nah, long lower shadow ini itu bisa diartikan sebagai shadow-nya bullish. Karena kejadiannya di market, harga itu sempat turun ke bawah maksudnya. Jadi harga sempat turun ke bawah sampai pada suatu titik kemudian harga mulai berangsur naik lagi, kemudian ditutup di entah di mana lah ya, yang jelas posisinya di atas dari harga titik terendahnya. Nah, formasi yang dibentuk oleh satu atau lebih candle dengan lower shadow yang panjang setelah didahului oleh penurunan harga. Jadi syaratnya adalah didahului oleh penurunan harga. Kalau yang tadi long upper shadow didahului oleh kenaikan harga, gitu ya. Jadi kalau misalkan harganya naik, kemudian ada lower shadow, ya itu shadow-nya nggak dianggap sebagai bullish pressure zone. Kayak gitu ceritanya. Jadi harus diawali dari penurunan harga, kemudian ada candle dengan long lower shadow, apalagi kalau posisinya di dekat area support. Itu menunjukkan bahwa harga mungkin sudah di area dasar atau di area bottom ya gitu. Nah, contohnya ini seperti ini. Ini adalah chart AMRT periode Juli 2023 juga ya, Juni Juli lah 2023. Area yang saya lingkari biru itu menunjukkan serangkaian candle dengan lower shadow yang panjang. Nah, lower shadow yang panjang ini itu menunjukkan demand lebih besar daripada supply. Jadi ketika harga turun ke bawah area tertentu, katakanlah di bawah garis yang saya garis ini, mulai muncul demand. Harga turun, demandnya muncul. Harga turun langsung disikat. Harga turun langsung ada yang beli. Dengan kemunculan demand itu menyebabkan harga tidak bergerak lebih rendah lagi. Atau bahkan diikuti oleh kenaikan harga ke area yang lebih tinggi, paling tidak untuk jangka pendek itu. Nah, dari wick atau shadow ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa apa yang terjadi di market, baik itu kenaikan atau penurunan harga, semua itu menggambarkan respon yang dilakukan oleh para pelaku market ya, pelaku pasar di titik tertentu. Jadi harganya sama, tapi trader itu kan macam-macam. Nah, apa yang terbentuk atau apa yang terjadi, apa yang dihasilkan oleh candle, itu sudah menggambarkan decision apa atau keputusan apa yang para pelaku pasar itu lakukan. Pada saat mereka melihat harga saham X di harga sekian rupiah, trader itu ambil decision apa, semuanya itu tergambar di candle. Jadi ya, Bapak Ibu, teman-teman ini ya, kalau misalkan kita melihat chart atau grafik harga, jangan hanya dilihat sebagai pergerakan harga yang naik turun saja, tapi lihatlah dengan sudut pandang bahwa yang namanya grafik harga itu menggambarkan decision yang dibuat oleh pelaku pasar gitu. Jadi bisa saja entah itu trader, investor, institusi, dana pensiun, asuransi, manajemen investasi, asing, lokal, scalper, bandar, retail, tukang judi, trader saham yang baru mulai, trader yang limitnya banyak, dan lain-lain. Ketika harga saham X di harga sekian, mereka decisionnya ngapain? Nah, itu tergambar di candle. Nah, untuk memahaminya, coba mari kita analisa psikologi di balik sebuah wick atau sebuah shadow dari sudut pandang trader saat terbentuknya satu candle hammer. Contoh yang Bapak Ibu sekarang lihat di layar, saya akan mencoba menjelaskan terbentuknya sebuah candle hammer yang terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama itu adalah harga open, fase kedua itu adalah harga saat harga turun sampai ke titik terendahnya. Kemudian fase ketiga adalah ketika harga naik lagi ya. Jadi dia bikin lower shadow yang panjang, naik lagi hingga closing. Nah, ketika fase pertama
Yang sebelah kiri itu adalah kondisi saat harga pembukaan ya. Jadi memang saya gambarin garis. Fase kedua yang tengah itu kondisi harga turun menyentuh titik low. Jadi bentuknya memang pasti hampir mirip seperti bearish Marubozu. Kemudian di fase ketiga adalah kondisi ketika harga naik kembali sampai ke harga penutupan sampai akhirnya bentuk candle hammer. Nah, tiga fase ini itu adalah salah satu alasan kenapa mungkin ada teman-teman yang pernah ikut juga bimbel tentang basic candlestick. Di sana saya menggambarkan atau membagi candle menjadi 10 macam bentuk. Bentuk pertama bullish Marubozu, bentuk kedua bullish Marubozu mungkin juga dengan upper shadow dan lower shadow yang kecil, sangat kecil. Dan yang nomor 3 itu malah justru hammer. Itu bodinya kecil dengan lower shadow yang panjang. Itu adalah candle yang paling bullish ketiga. Begitupun juga dengan yang bearish. Candle paling bearish ketiga itu adalah shooting star. Yang pertama dan kedua, yang pertama itu bearish Marubozu, yang kedua bearish Marubozu dengan sedikit upper shadow atau lower shadow. Mungkin ada teman-teman yang masih ingat ya. Nah, analisa yang kita lakukan, yang akan saya sampaikan, yang akan kita ceritakan pagi hari ini, itu akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang akan menjawab pertanyaan kenapa sih kok wick itu sangat penting, kenapa sih shadow itu sangat penting sehingga mampu mengubah kayak peta kekuatan supply and demand yang bahkan mampu mengubah tren. Jadi semoga penjelasan saya akan mampu menjawab pertanyaan itu ya. Dalam menganalisa, kita akan menggunakan cara yang paling mudah, yaitu kita akan menggunakan sudut pandang traders yang lain. Kita akan kategorikan perspektif traders menjadi 4 macam grup. Grup yang pertama adalah trader yang melakukan decision open posisi sell di harga pembukaan, di harga open, di fase 1 nanti itu. Nah, grup kedua adalah traders yang wait and see dulu. Bukan wait and see. Grup kedua adalah traders yang melakukan decision untuk pasang open posisi buy di harga open. Jadi tadi yang pertama adalah open posisi sell di harga open. Grup kedua adalah open posisi buy di harga open. Grup ketiga itu adalah yang open posisi sell di harga low. Yang keempat, sudut pandang trader yang melakukan decision untuk open posisi buy di harga low. Open dan sell di harga atas, open buy dan open sell di harga bawah, gitu ya. Jadi 1 2 open buy dan open sell di harga atas, yang 3 4 open buy dan open sell di harga bawah, gitu. Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke. Grup yang pertama, traders yang pasang posisi sell, traders yang sell di harga open di fase 1. Pada awalnya pasti akan merasa bahagia, itu ngelihat harganya turun di fase 2. Pasti mereka happy. Decision mereka sesuai dengan arah harga bergerak di fase 2. Yang tadinya open posisi sell, terus mulai ada floating profit. Karena harga turun semakin dalam, floating profitnya makin besar. Mereka mungkin berpikir, wah ini mungkin bearish Marubozu. Atau jika harga misalkan berada dekat area support ya, mungkin mereka akan berpikir, wah ini breakdown support ini. Bisa cuan banyak ini, kayak gitu misalkan. Tapi setelah masuk ke fase ketiga, di mana harga mulai berangsur naik dan perlahan mengikis floating profitnya mereka, misalkan harga mulai berangsur naik sampai ke harga closingnya di sini, opennya di atas ya, ini candlenya merah berarti open di atas, closing di bawah. Mereka yang tadinya pasang posisi sell di sini, sekarang harganya di sini. Wah, yang tadinya floating profitnya banyak, sekarang floating profitnya terkikis misalkan. Perlahan menipis dan di sini mungkin trader mulai akan stres karena floating profitnya makin tipis. Dan mungkin akan mulai berpikir untuk close posisi sell dan beralih ke open posisi buy. Bisa saja seperti itu ya, itu. Nah, kita beralih dulu ke grup yang kedua. Grup yang kedua adalah traders yang melakukan decision open posisi buy di harga atas. Open posisi buy di fase 1. Nah, trader yang kayak gini, ketika harganya turun, wah itu pasti sengsara. Pasti menderita, pasti makan nggak nyenyak, tidur nggak enak gitu ya. Pada saat harga turun, wah pasti suasana hati entah bagaimana lah ya rasanya. Nah, tapi walaupun harga turun ya, ceritanya trader di grup kedua ini itu tetap mau hold. Yang akhirnya di fase ketiga, mereka mulai sedikit bernafas lega karena harga naik di fase ketiga. Lanjut ke grup yang ketiga.
Nah, trader di grup ketiga ini adalah yang tidak melakukan apa-apa di fase 1. Mereka itu yang wait and see. Kemudian ketika harga turun, mereka merasa, wah ini bearish Marubozu ini. Wah ini harganya turun. Kalau misalkan posisinya dekat support, wah ini breakdown support ini. Bisa dalam, bisa jauh ini turunnya, lumayan. Sebelum makin jauh, oke, saya pasang open posisi sell di bawah. Kemudian apa yang terjadi? Trader di grup ini adalah trader yang paling menderita. Karena ketika mereka malah pasang open posisi sell di bawah, lah kok harga malah bergerak naik ke atas. Tidak sekalipun harga bergerak turun sesuai dengan kehendak mereka, malah justru harga berbalik naik ke atas. Yang biasanya trader di posisi sell ini malah kemudian terpaksa cut loss, kemudian untuk menghindari cut loss-nya itu supaya untuk menutup loss-nya mereka langsung balik posisinya ke posisi open. Bisa jadi seperti itu. Nah, tapi kita lewati dulu dan kita akan bahas juga langsung ke grup yang keempat. Lanjut ke traders yang tergabung di grup keempat. Ini adalah traders yang optimis. Jadi ketika harga di fase 1, mereka itu wait and see. Ketika harga turun, melihat harga di area support misalkan, mereka malah justru pasang open posisi buy. Pasang open buy di bawah, dan traders ini adalah traders yang paling happy. Karena begitu mereka open posisi buy, harga malah langsung bergerak naik ke atas sesuai dengan yang mereka mau. Jadi tidak sekalipun harga turun berlawanan dengan posisi open buy yang dibuka. Jadi mereka sekalipun tidak merasakan gundah gulana, tidak merasakan ya tidur nggak enak, makan nggak nyenyak gitu ya. Nah, sehingga dalam sebuah kondisi candle membentuk lower shadow yang panjang, ada 4 sudut pandang yang menyebabkan kenapa lower shadow yang panjang ini sebagai shadow bullish. Trader yang di grup 1 tadi itu adalah trader yang fear. Kenapa? Karena mereka malah justru punya posisi sell saat harga turun, mereka happy, tapi ketika harga naik mereka khawatir voting profitnya tergerus. Mereka punya fear di situ dan malah berbalik. Siapa tahu khawatirnya mereka malah berbalik loss. Dan untuk menghindari hal ini, mereka close posisi open sell dan berbalik open posisi buy, yang secara nggak langsung ini juga menyebabkan demand yang berperan terhadap perubahan tren. Ketika yang tadinya pasang sell, sellnya di close kemudian balik pasang buy, otomatis sebenarnya dia juga sudah create demand yang berperan terhadap perubahan tren. Di grup yang kedua, ini adalah buyer yang optimis. Di awal, di fase 1 mereka open buy, harga turun mereka cuek, mereka nggak bergeming walaupun harga turun. Di fase kedua tetap hold posisi long, sampai kemudian di fase ketiga harga bergerak naik, mereka mulai bernafas lega. Nah, trader yang di grup kedua ini, walaupun mereka itu ketika harga turun tidak ngapa-ngapain, ketika harga naik juga tidak ngapa-ngapain, setidaknya mereka itu tidak menambah supply ketika harga turun, dan setidaknya mereka juga tidak menambah demand ketika harga naik. Ya paling tidak, walaupun mereka tidak menambah demand ketika harga naik, tapi paling tidak untuk jangka pendek, untuk di harga segitu mereka belum nambah demand. Tapi siapa tahu kalau harga makin naik, mereka malah nambah demand ketika harganya naik. Mereka nambah posisi buy, mereka average up. Siapa tahu kayak kalau harga naik mereka average up, dan average up itulah yang menambah demand gitu. Trader di grup yang ketiga adalah trader yang paling menderita karena dia jualan atau pasang posisi sell di harga bawah. Jadi moral mereka hancur ketika harga malah justru bergerak naik berlawanan dengan posisi yang mereka buka, yang memaksa mereka harus close posisi kemudian supaya loss-nya bisa dibalikkan, mereka balik pasang open posisi buy. Ini ketika mereka pasang open posisi buy, secara nggak langsung itu juga mereka nambahin demand. Nah, trader yang nomor 4 itu adalah buyers yang pede, percaya diri. Dia beli di harga bawah. Ketika bearish Marubozu, dia malah beli. Secara tidak langsung, trader yang seperti ini malah justru sebagai demand yang pertama. Demand pertama, jadi harga turun, mereka muncul beli, demandnya muncul. Ketika harga berbalik naik, bukan tidak mungkin demand dari trader yang grup 3 ini juga akan menambah
atau trader yang tergabung dalam grup satu akan nambah demand. Ketika harga lebih naik lagi dari harga beli yang dibeli oleh grup nomor 2, bukan tidak mungkin demand-nya akan bertambah lagi. Demand bertambah gitu kan. Gabungan dari semua grup ini, itulah yang menyebabkan kenapa demand bertambah secara drastis ketika harga menyentuh area tertentu. Bertambah secara drastis sekaligus menyebabkan harga naik. Dari yang awalnya turun dalam berubah menjadi harga naik sehingga membentuk candle dengan lower shadow yang panjang. Seperti contoh yang saya kasih lingkari warna biru ini. Itu sebabnya kenapa lower shadow yang panjang itu penting dalam analisa price action. Karena secara bersama-sama gabungan dari 4 tipe trader tadi, gabungan dari 4 grup tadi itu akan menyebabkan buying pressure di harga tersebut. Jadi di area harga ini ketika terbentuk lower shadow yang panjang itu adalah harga dengan buying pressure yang tinggi, tekanan beli yang tinggi. Jadi lower shadow yang panjang akan merefleksikan pressure ke market untuk menaikkan harga. Sekarang bayangkan, kalau satu candle saja sudah mewakili 4 tipe trader yang efeknya tadi luar biasa tadi, apalagi kalau sampai 3 candle berturut-turut yang membentuk lower shadow yang panjang. Kalau satu aja efeknya udah seperti tadi ya, yang tadinya pasang sell karena harga turun, kemudian naik lagi, sell-nya di close berubah jadi open buy. Yang tadinya sell di bawah, karena harga naik, close posisi sell, open buy. Yang harganya yang grup nomor 2 tadi, harga turun, malah dia open buy. Nomor 4 tadi ya, harga turun, dia malah open buy. Yang nomor 2 udah open buy dari awal, tapi ketika harga turun mereka diem, harga naik mereka diem. Minimal mereka nggak nambah beban, nggak nambahin supply. Dari 4 gabungan itu aja dalam satu candle, efeknya udah meningkatkan si demand. Apalagi kalau 3 candle berturut-turut. Nah, gitu. Jadi trading plan-nya adalah carilah area buying pressure dengan melihat shadow yang panjang. Area buying pressure, lihat shadow yang panjang berarti lower shadow yang panjang maksudnya ya. Ingat, diawali dari penurunan harga. Kalau misalkan cari buying pressure zone adalah dengan mencari candle dengan lower shadow yang panjang, berarti selling pressure zone adalah dengan mencari candle dengan upper shadow yang panjang. Nah, sekarang tipsnya adalah carilah minimal 3 candle yang berturut-turut membentuk lower shadow panjang, tapi shadownya itu saling overlap satu sama lain. Jadi menyentuh area harga yang sama satu sama lain gitu. Jadi kalau misalkan ada lebih dari 1 candle dengan lower shadow yang panjang saja sudah menunjukkan buying pressure zone, apalagi kalau ada 3 atau bahkan lebih dari 3. Lebih dari 3 candle dengan lower shadow panjang dan saling overlap, itu kayak ibaratnya kayak secara emosional trader itu mengalami 3 fase tadi, itu berulang setiap harinya. Fase 1, fase 2, fase 3 sehingga bikin candlenya hammer gitu kan. Berulang setiap hari, secara nggak langsung ya semakin kuatlah buying pressure zone-nya gitu. Jadi trading plan-nya adalah sebelum kita mapping area support, area resisten, sebelum kita lihat candlenya ada bullish, ada good rejection atau ada strong rejection atau ada pattern apa, entah triangle, entah wedges, entah itu head and shoulder, entah itu inverted head and shoulder, cup and handle, apalah segala macam, V pattern gitu kan. Siapa tahu ada baiknya Bapak Ibu mapping dulu buying pressure zone-nya ada di mana. Nah, contoh ini bullish pressure zone dengan beberapa candle, jadi gabungan lebih dari 1 candle yang punya lower shadow yang panjang. Nah, bagaimana cara membentuk atau cara menandai bullish pressure zone? Caranya adalah ketika Bapak Ibu ketemu candle-candle atau sekumpulan candle dengan lower shadow yang panjang. Yang pertama itu adalah cari titik terendahnya di mana. Habis itu cari closing terendahnya di mana. Kalau udah ketemu antara closing terendah dan low terendah, itulah buying pressure zone-nya. Jadi kalau misalkan kita gambar-gambar dulu ya. Misalkan ini candle pertama, ini terjadi, ini candle kedua, dan ini candle ketiga. Ketika candle ketiga ini muncul, closing terendah di sini, low terendah di sini. Oke, berarti ada kemungkinan buying pressure zone-nya itu segini. Candle ketiga muncul, candle keempat muncul, candle kelima muncul. Oke,
closingnya kok di sini ya. Oke, berarti buying pressure zone-nya itu segini. Dari yang tadinya panjangnya segini, jadi segini aja. Oke, setelah itu yang teman-teman tunggu adalah satu candle hijau saja. Ketika muncul satu candle hijau, closingnya di luar area pressure zone ini, berarti ini candlenya, itulah sinyalnya. Itulah sinyalnya. Dan apa yang dilakukan, buy break, cut loss-nya di bawah sini. Atau buy pas closing, terserah, yang penting cut loss-nya di bawah sini. Dengan syarat money management juga berlaku ya. Jadi kalau misalnya ketemu yang benar-benar panjang sekali ya itu beneran liquid nggak sahamnya gitu. Kalau misalkan oke, ya berarti risk and reward-nya perlu diukur. Area di antara dua harga low dan closing terendah itulah si bullish pressure zone. Dan ketika harga naik, turun lagi, menyentuh area bullish pressure zone, kemudian ada candle hijau, itulah sinyalnya, itu yang boleh disikat. Balik lagi, sell-nya atau cut loss-nya di bawah si bullish pressure zone-nya. Karena biar gimana pun, yang namanya bullish pressure zone itu kan area. Jadi dia tetap ada toleransinya, kurang lebih seperti itu. Hal yang sama juga yang bearish pressure zone. Nah, bagaimana membentuk bearish pressure zone? Itu adalah area jualan lah, kurang lebih seperti itu. Caranya hampir sama. Pada saat candle itu terbentuk ya, 1, 2, diawali dari kenaikan harga. Ingat, diawali dari kenaikan harga. Harga naik, kemudian dia bikin puncak, besoknya bikin candle shadownya lumayan panjang, besoknya juga bikin candle shadownya lumayan panjang, besoknya bikin candle shadownya lumayan panjang. Titik tertinggi high-nya ditandain, closing tertingginya ditandain. Ini closingnya di sini. Nah, sekarang fungsinya adalah ini tuh buat jualan. Jadi untuk kalau di forex atau komoditas bisa pasang posisi sell, tapi kalau di saham kan nggak bisa. Jadi ini ceritanya untuk jualan. Kalau misalkan dia udah bikin selling pressure zone, kalau misalkan ternyata di breakout, tapi breakoutnya itu besoknya dibalas lagi turun ke bawah, yaitu berarti namanya false breakout tuh. Sinyal jualnya di mana? Ya di candle merahnya. Kalau misalkan besoknya dia turun ke bawah low dari candle merah, ya udah jual saja. Ketika masih punya barang, balik lagi ke area yang sama. Ketika muncul candle merah, kondisi closingnya di bawah area si selling pressure zone, yaitu yang perlu diwaspadai, perlu dijual lah barangnya. Take profit gitu. Walaupun take profit di atas ini juga nggak apa-apa sih, bebas-bebas saja. Yang namanya take profit itu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu melihat dari sisi candlestick-nya aja, mungkin akan kesulitan. Sebetulnya ada cara yang sedikit lebih mudah untuk memfilter si zona ini. Jadi bullish pressure zone atau bearish pressure zone ini kita bisa filtering, kita bisa melihat dengan bantuan indikator tertentu. Contoh di sini adalah moving average periode 60 ya kurasa ini. Yang di sebelah kanan itu di lingkaran biru itu adalah momen ketika ada pressure zone, buying pressure zone yang posisinya itu di atas EMA berapa nih ya? 20 apa 60 itu? Apa 200 ya? Secara candle mungkin kita akan melihat ini sebagai ini bukan good rejection ya, bukan strong rejection ya, ini 3 candle. Tapi kalau melihat posisinya ada pressure zone, kemudian dia menguji EMA, itu bisa diambil. Gitu. Hal yang sama kalau misalkan kita melihat kalau yang tadi itu kan kenaikan harga turun. Kalau yang gambar yang ini, itu dia bisa bikin breakout dari EMA 60 ya. Anggap aja ini EMA 60 ya, atau kalau nggak EMA 200 kali. Dari garis EMA dia breakout, kemudian dari breakoutnya itu dia bikin koreksi. Koreksinya menguji EMA ini. Nah, ketika muncul candle hijau, itu bisa dibeli si cut loss-nya di bawah sini gitu. Nah, jadi itulah adalah bagaimana cara memahami bullish dan bearish pressure zone. Bagaimana cara spottingnya di chart, dan cuman segitu aja teorinya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih karena Bapak Ibu telah bersama-sama. Mungkin ada yang mau bertanya tentang bullish pressure zone ini atau bearish pressure zone ini. Jadi kenapa judulnya The Weak Kill Zone? Karena kalau misalkan ini weak-nya adalah menandakan areanya, dan ketika harga mencapai area tersebut, nah yang tadinya bearish-nya dilawan oleh demand. Ketika lagi harga naik,
ketemu selling pressure zone, si buyernya ini disikat sama seller, jadi harganya turun ke bawah. Kurang lebih kayak gitu konsepnya. Oke, ada yang bertanya, konfirmasinya berapa candle? Kalau satu aja bisa nggak? Jawabannya bisa, iya bisa. Tapi semakin banyak, semakin bagus. Yang penting itu konsepnya. Jadi konsepnya harus paham dulu ketika yang namanya buying pressure zone itu adalah ketika diawali penurunan harga, ada candle yang shadownya panjang, kemudian ini di berapa. Jadi ketika harga mencapai area yang sama, ada candle hijau, itu bisa disikat itu. Terus tadi ada pertanyaan, Pak Ben boleh minta PDF-nya? Oh, sepertinya rekaman hari ini cukup clear, jadi bisa langsung di-upload. Nanti bisa saya tampilkan di di deskripsi ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Saya tunggu 5 menit. Sekarang 9.40. Hari ini tidak diajarkan cara filter pakai AFL, cari yang akan break EMA 200. Oke. Jawabannya kalau akan break itu nggak ada yang tahu ya. Itu akan break atau enggak. Sedikit di bawah EMA 200 bukan berarti pasti akan breakout. Jadi misalkan di sini ini sedikit di bawah EMA, sedikit di bawah EMA, ini bukan berarti akan breakout. Yang mendekati gitu, ya tetap aja. Saya akan lebih milih setelah breakout, kemudian dia bisa retest. Jadi saya akan pilih yang bisa retest. Saya akan pilih yang kalau mendekati sih banyak. Jadi bisa saja mendekati itu hasilnya akan banyak. Jadi kalau misalkan saya buka AMI Broker sini, kemudian yang saya lakukan itu sekarang saya lagi suka pakai si Bollinger Band. Buying pressure zone itu bisa diartikan support zone, bisa diartikan bisa. Tapi kalau misalkan buying pressure itu pasti support, tidak. Buying pressure itu bisa jadi support, tapi kalau buying pressure itu pasti support bukan. Karena biar gimana pun tetap ada area buyernya muncul. Jadi tadi kan syaratnya, mana sih tadi garisannya? Tadi kan syaratnya itu kan harganya turun, kemudian misalkan ada beberapa candle dengan lower shadow yang panjang, itu misalkan begitu ya. Kemudian zonanya di berapa? Memang di sini ada buyernya, tapi enggak terus habis itu pasti ketika ada buying pressure zone terus harga rebound, enggak itu. Kalau saya itu malah nyarinya ini enggak. Misalkan ini ya. Nah, ketika ada ini, ketika ada di sini ada selling pressure zone, kemudian yang saya lanjutkan itu ini high-nya di sini, kemudian ini highest close tertingginya itu ada di harga berapa ini? Ini apa sih? Oh, ini komposit, ganti saham aja. Tapi ini nggak apa-apa sih dipakai. Ini closingnya di 6713. Salah. 6745. 6745. Oke. Nah, di area sini itu mulai muncul sellernya. Jadi kalau misalkan ada candle merah gitu kan. Nah, kalau harganya turun ke bawah low-nya, nah itu bisa dipakai buat jualan. Tapi kalau ini kan nggak turun ke bawah low-nya. Itu. Nangkep ya? Kemudian filternya pakai apa? Filternya nggak pakai apa-apa. Filternya manual. Tapi maksudnya filter tadi itu gini. Kalau misalkan zone-nya itu berada di area atau di garis EMA 200, EMA 100 gitu kan. Itu mungkin akan lebih meyakinkan daripada yang di tengah-tengah gitu ya maksudnya. Karena kan dalam penurunan harga, misalkan harga turun, bisa saja dia itu ada buying pressure zone tengah-tengah, habis itu turun lagi. Habis itu ada buying pressure zone lagi, itu bisa. Nggak menutup kemungkinan seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ini kalau misalkan siapa ini? Astra Internasional ya. Oke. Astra Internasional, kemudian di sini mana tadi? Nah, ini kan di sini kan ada selling pressure zone. Nah, digarisin. Ini high-nya berapa? Highest close ada di berapa? Ini close-nya di 6825. Jadi ketika mulai, Astra kemarin ambruk ya. Wah. Jadi ketika berada di area tersebut, kemudian di sini ada candle merah, nah turun ke bawah low ini kita bisa pakai buat jualan. Jadi pakai EMA 200 fix ya, nggak harus EMA 200, EMA 100, EMA 60, terus middle Bollinger Band, apalagi ya upper Bollinger Band kayak gitu. Karena
konsepnya itu adalah bisa dibilang menurut sudut pandang si 4 grup tadi ya, di pressure zone itu mengubah kondisi. Tapi di sudut pandang orang yang pakai Bollinger Band, sudut pandang orang yang pakai EMA 200, sudut pandang yang pakai MACD dan kawan-kawan itu belum tentu sama. Nah, tapi ketika kesamaan tujuan itu berada di area harga yang sama, itu akan menyebabkan kemungkinan terjadi rebound itu lebih besar. Itu maksudnya. Jadi ya nggak harus fix EMA 200, bisa saja EMA yang lain. Dan untuk versi saya pakai lagi suka pakai Bollinger Band, saya lagi suka pakai MACD histogram, terus apa lagi ya? Ini RSI sama stokastik saya gabungin, saya lagi suka itu. Kayak misalkan contoh saham apalah harta. Nah, misalkan ada penurunan harga turun, kemudian ada lower shadow yang panjang. Kemudian ketika muncul harganya turun ke area yang hampir sama dengan si pressure zone ini, breakout ke atas sayanya bisa dibeli, cut loss-nya di bawah sini. Kalau kita ngomongin good rejection, strong rejection, ini nggak ada rejectionnya. Ini malah ketemu ada outside bar, ada inside bar pattern, malah jadi bukan good rejection. Paling good rejectionnya baru kelihatan di sini gitu. Tapi dengan menggunakan si area ini, kita akan lebih mudah untuk eksekusi, untuk action gitu ya. Contoh kalau misalnya ini ada garis, ini ada upper shadow di sini, oke. Terus kemudian ini ada highest closingnya di sini, oke. Nah, untuk candle yang ini mungkin terkesannya breakout, tapi untuk candle yang ini ketika dia turun lagi ke bawah sempat menguji area, ini agak nggak enak. Jadi kalau turun ke bawah low-nya ini bisa dijual, itu ceritanya gitu. Ada pertanyaan kalau dari pengalaman, apakah Bollinger Band bisa cukup membantu menentukan, bukan Bollinger Band yang menentukan pressure zone, tapi candlenya, lower shadow-nya. Nggak pakai Bollinger Band juga nggak apa-apa, karena bisa lihat dari candlenya aja. Misalkan cap cip cup sama apa? ICBP misal. Nah, ini ada beberapa. Ini closingnya di 11075. Kemudian low terendahnya di sini. Satu cukup, tiga lebih bagus. Tapi ya kalau nggak ada tiga ya nggak usah dipaksain, nggak apa-apa gitu. Nah, dengan si pressure zone ini ya, ketika ini akan sangat berguna ketika Bapak Ibu mengalami sideways misalkan. Contoh ini yang atas nih, pressure zone yang atas ini closingnya di berapa nih closingnya? 11.700. Oke. Nah, sekarang kan ada di sideways si CBP nih. Jadi nanti kalau mau belinya itu di area 10.850, 11.075. Kalau mau jualan nih, tunggu mendekati 11.700, 11.925. Kalau ada candle merah, lihat low-nya di mana. Kalau turun ke bawah low itu, boleh take profit gitu. Terus saham sembarang lagi Akra. Saya itu baru ketemu kemarin CRSN. Ini ekornya panjang ini. Menarik, CRSN. Nah, ini kan ada serangkaian, kenapa ketemu CRSN, karena sebelumnya itu mantau ini juga. Ini kan ada upper shadow panjang kan. Nah, sekarang areanya itu kan di sini. Bentar, ini closing di mana? Closing di 112. Nah, oke. Ketika area ngelewatin pressure zone ini ya, selling pressure zone. Memang di sini harganya di atas, tapi habis itu besoknya turun ke bawah. Nah, ini yang menunjukkan bahwa si pressure zone ini masih masih ada efeknya. Gitu ceritanya. Akra, coba kita lihat Akra. Sampai jam 10 kita ya, sekarang jam 9.51. Nah, ini Akra. Ini Akra pressure zone-nya di sini kelihatan. Ini sebenarnya ada nih buying pressure zone di sini. Jadi nggak harus di ujung. Kan saya juga nggak pernah bilang di ujung. Karena dia itu menunjukkan buying pressure setidaknya untuk jangka pendek. Jadi walaupun dia turun lagi, tapi ini kan berangsur-angsur naik lagi gitu. Jadi buying pressure zone-nya ada di sini. Jadi nggak heran ketika ini sampai di sini, ini ada rebound-reboundnya gitu. Ini ada beberapa lagi kan yang panjang-panjang ekornya. Jadi bisa diasumsikan ini ada zone pressure zone-nya di sini. Ini nanti ada kaitannya sama minggu depan kita akan bicara tentang supply and demand zone gitu. Baik,
Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Untuk Bapak Ibu yang apa namanya? Bentar, ini passwordnya apa ya? Nggak mau. Aku lupa passwordku sendiri. Waduh, mateng. Passwordku apa ya? Jadi garis satu di week, garis kedua di close. Ya, betul. Yang nggak satu dua sih gantian apa? Tukar-tukaran juga nggak apa-apa. Saham apa misalnya ya? Pegas kemarin naik kenceng. Ini kan ada apa namanya? Kenapa ya? Passwordku apa ya? Aku lupa passwordku. Oh, joinnya belum hidup. Ya, sip. Apa tadi namanya? eh Volume juga ya membantu dalam menentukan buying or pressure zone. Volume berpengaruh, iya volume berpengaruh. Cuman ini dilihat dari bentuk candlenya aja udah kelihatan tuh. Jadi nggak usah pusing dari volume. Nah, volume nanti kita pusingin di tempat lain aja. Oke. Ini kan pegas ya. Pegas kan kemarin naiknya kan lumayan. Nah, tapi kan di sini kita akan melihat di sini ada bisa dilihat ada pressure zone lah kurang lebih. Nah, pressure zone-nya kalau misalkan nanti si pegas nanti balik lagi turun, itu bisa dijual dulu gitu maksud. Nanti kepake dalam menggunakan supply and demand zone. Kalau contohnya itu sederhananya kayak mana ya? Saham Antam coba. Oh, tidak ada. Oh, ini nih. Gap. Gap itu ada yang apa namanya? Terjadi ketika harga turun kemudian menjelang akhir dari trade dia itu bikin gap. Jadi menjelang akhir dia itu bikin gap. Nah, gapnya itu bisa dipakai jadi satu support dan resisten yang cukup kuat untuk nextnya gitu maksudnya. Itu gap itu luar biasa. Ada yang bikin gapnya itu setelah dia itu trennya berubah, setelah trennya itu selesai. Jadi sebelum tren itu selesai ada yang bikin gap, setelah tren itu selesai terus dia bikin gap itu ada. Itu juga kepake buat bikin area resisten ke depannya ceritanya gitu. Ini belum kelihatan. Baik, nggak ada pertanyaan. 957 itu cerita buat minggu depan aja lah. Bersama kita tergabung 27, 26, berarti 24 ya. Saya sama Sevan nggak dihitung. Tapi kalau banyak ada candle yang banyak wicknya pusing. Mendingan sih cari yang jarang ada wicknya, tapi sekalinya bikin dia bisa panjang. Ada pertanyaan? Ada record? Iya ada. Ada recordnya. Aman. Semoga nggak pakai lama bisa langsung diupload. Oke, baik. Ini kayak siapa namanya? Cuman Gresik. Nah, ini. Upper shadow-nya panjang, 3 candle berturut-turut. Nah, closing tertinggi ada di sini 7.000. Nah, inilah si selling pressure zone-nya 7.7125. Tinggal cari buying pressure zone-nya yang mana? Cuma tinggal dibalik bisa pakai balik ya. Closing tertinggi ada di sini 6375 6475. Kalau pakai Bollinger Band, salah satu indikator yang cukup fleksibel, dia bisa diterapkan di indikator lain itu Bollinger Band. Jadi kalau misalkan Bollinger Band-nya udah harga di bawah middle itu kan murah ya. Asal jangan pas lagi bearish. Jadi kalau misalkan mau cari yang di sini itu adalah kombinasi dari RSI-nya udah bullish. Jadi udah bullish ini ya. Kemudian RSI-nya ada di bagian bawah Bollinger Band tuh. Ini udah bullish, nah ini sini. Udah bullish, nah ini di sini. Itu buat nyari range harga murah-murah. Ini udah naik. RSI-nya harus sudah bullish ya. Kalau RSI-nya ini udah bukan bullish lagi nih. Ini kan high, ini lower high. Jadi ini bukan bullish lagi gitu. Kalau misalkan ini sekarang ya nggak ada ya. Terus apalagi ya? Udah jam 10. Pas. Oke, terima kasih Bapak Ibu karena sudah bergabung bersama di hari Sabtu ini tanggal 19 Agustus 2023. Merdeka. Semoga minggu depan marketnya semakin menarik. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk aktivitas kegiatan trading Bapak Ibu. Semoga memberikan manfaat. Walaupun acara ini gratis, tapi nggak gratis-gratis banget juga. Saya mau minta Bapak Ibu doakan kami sekeluarga, saya dan teman-teman di Cuan juga supaya semakin sukses, sehat selalu, keluarganya juga sehat semuanya, dan doa yang baik juga untuk Bapak Ibu semua di sini. Sampai ketemu lagi di minggu depan dengan tema yang berbeda, dengan nanti juga ada pendaftarannya lagi. Dan untuk Bapak Ibu yang
belum bergabung dengan komunitas Cuan Community, belum punya account di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Daan Mogot, silahkan masuk ke room Telegram bebas kami @Cuan Community. Ajak juga teman-temannya kalau misalkan ada yang pengen belajar, pengen tahu tentang saham, bagaimana caranya belajar indikator tertentu, bagaimana caranya mencari trading strategi, bagaimana caranya mengoptimasi indikator-indikatornya. Silahkan ajak gabung ke Cuan Community. Di Telegram Messenger kita bisa diskusi di sana. Untuk Bapak Ibu yang sudah menjadi nasabah, kita diskusinya di room khusus nasabah. Dan kami juga punya 2 bot, 1 chart bot dan 1 screener bot untuk membantu aktivitas trading Bapak Ibu. Gratis untuk nasabah, tapi untuk yang bukan nasabah, free trial di 1 bulan pertama. Di bulan berikutnya kita jadi nasabah saja supaya bisa gratis pakai screener dan chatbotnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung. Nama saya Bernardi, undur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Nanti materinya saya akan upload, videonya akan saya upload ke youtube.com/cuancommunity. Dadah.